Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kami, yaitu laporan bisnis plan usaha kulineri Jajan Siniu dengan menggunakan web application prototype. Di sini kelompok kami yaitu teman saya Iqda Kurataini, Evi Ayunda, saya sendiri, dan teman saya Gilang Ginanta. Baik, kita di satu itu ada latar belakang usaha ini, yaitu usaha di bidang kulineri makanan adalah sebuah ide bisnis yang memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang lain. Nah, dalam satu usaha pemasaran, banyak sekali bentuk keanekaragaman makanan dari yang kecil hingga yang besar maupun dari yang murah hingga yang mahal. Maka dari itu, muncullah ide makanan baru yang berbeda dengan lidah masyarakat Sumbawa dengan mengenalkan makanan dari daerah lain merupakan sebuah inovasi yang memiliki persentase keuntungan yang baik. Nah, adanya ide makanan khas daerah lain yaitu muncullah ide kami yaitu memunculkan kuliner khas Jawa Barat, yaitu keberadaan makanan khas daerah Jawa Barat di daerah Sumbawa membawa rasa baru bagi masyarakatnya. Ide kulineri khas Jawa Barat ini akan dimunculkan secara bertahap agar masyarakat dapat secara perlahan menerima rasa. Nah, dengan melihat adanya peluang dan potensi inilah, maka kami membuat usaha kulineri khas daerah Jawa Barat dengan nama bisnis Jajan Siniu untuk dikembangkan dan ditunjukkan pada masyarakat khususnya daerah Sumbawa. Yang kedua itu ada visi dan misi usaha. Yang pertama itu ada visinya, yaitu mengenalkan dan menjadikan makanan khas daerah Jawa Barat sebagai rasa baru bagi rasa pencinta kuliner dengan tampilan yang modern. Menjadi bisnis yang sukses di bidang kuliner dengan cita rasa baru. Yang kedua itu ada misinya. Misi yang pertama yaitu memberikan gaya dan cita rasa baru dalam bisnis makanan. Yang kedua, mengenalkan produk makanan seblak dengan harga terjangkau. Yang ketiga, mengenalkan cita rasa dari daerah Jawa kepada masyarakat Sumbawa. Nah, yang ketiga itu ada gambaran umum usaha, yaitu gambaran umum usaha seblak merupakan makanan khas daerah Jawa. Nama seblak sudah banyak dan tidak asing bagi sebagian orang terutama di kalangan anak muda. Nah, seblak akan menjadi menu utama dalam usaha kuliner ini dengan beberapa pendamping makanan seperti cimol dan terong kriuk, dilengkapi dengan pilihan minuman yang segar. Seblak akan digunakan sebagai brand utama dalam bisnis ini dan akan terus dikembangkan dengan tampilan dan pilihan rasa yang berbeda. Yang kedua itu ada analisis SWOT, yaitu analisis bisnis dengan metode SWOT, yaitu metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, keempat faktor itulah yang pembentuk akronim SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam bisnis plan dengan metode analisis SWOT, usaha Jajan Siniu menggunakan web application prototype sebagai media untuk melakukan promosi dan meningkatkan kinerja marketing dalam usaha. Menggunakan proses penjualan dengan berbasis web ini akan menambah kemudahan dalam proses transaksi online yang dilakukan oleh konsumen. Baik, di sini ada strength, ada weakness-nya, yaitu contohnya strength-nya itu harga produk yang terjangkau di kalangan konsumen. Nah, sementara contoh untuk weakness-nya itu banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama yang menuntut usaha untuk selalu bisa mengikuti selera pasaran konsumen. Dan yang lain. Dan selanjutnya itu ada opportunity-nya. Contohnya,
mengatur strategi kerjasama dengan berbagai pihak, mengikuti setiap event-event kuliner yang ada. Nah, sementara streetnya itu eh, perusahaan pesaing yang banyak menciptakan produk yang lebih bervariasi, ketersediaan bahan baku, dan harga bahan baku yang dapat naik sewaktu-waktu, dan lain sebagainya. Itu merupakan tadi tabel hasil analisis SWOT. Nah, yang bab selanjutnya itu tentang bisnis model dan strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah bisnis model kanvas. Nah, dalam ide bisnis di bidang kulineri ini, bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja yang membahas model bisnis pada usaha kulineri yang disajikan dalam bentuk visual berupa desain kanvas agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Berikut adalah model bisnis kanvas usaha kulineri yuk. Yang pertama, key partnership atau mitra usaha. Nah, kami menjalin kerjasama dengan food truck, GoFood, pengusaha makanan dalam bentuk industri kecil dan rumah kemasan. Yang kedua itu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu aktivitas utama dalam usaha ini adalah pembuatan produk yaitu seblak, dari mulai pembelian bahan, pembuatan bumbu, pengemasan, penjualan dan pemasaran hingga ke promosi produk. Yang ketiga itu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Keunggulan dari produk dalam usaha ini adalah yang pertama, memiliki cita rasa dan tampilan khas yang menarik. Yang kedua, menerima pesan antar online alamat hingga tujuan. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, halal dan sehat tentunya. Yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, usaha kami akan melakukan potongan harga untuk pelanggan dengan status tetap. Penjualan juga akan dilakukan secara langsung serta adanya bonus terong kriuk dan cimol untuk pemesanan paket lengkap. Yang kelima itu ada customer segment atau segmentasi konsumen, yaitu pembagian dari segmentasi pasar ini adalah konsumen dengan paket keluarga, mencakup kalangan milenial dan untuk usaha industri kecil. Yang keenam itu ada key research atau sumber daya. Sumber dayanya yaitu peralatan pembuatan seblak dan suplai buah untuk pembuatan infus water. Yang ketujuh itu ada channel atau saluran. Dalam mempromosikan ide bisnis ini dilakukan melalui media sosial, brosur, dan pembuatan pameran atau eksibisi. Yang kedelapan itu ada ke struktur atau struktur biaya dalam mengelola biaya secara efisien sehingga membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dengan membuat laporan keuangan dan pembukuan dari biaya penjualan, biaya pemasaran, dan biaya promosi sehingga bisa meminimalkan risiko kerugian. Yang kesembilan itu ada revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan di dalam bisnis ini adalah melalui penjualan produk kepada konsumen. Baik, selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu ada marketing mix dan analisa 4P. Dalam komunikasi pemasaran diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang terdapat pada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Namun kini hal tersebut semakin berkembang tidak hanya dalam hal produk, promotion, and price, namun juga mengenai place, people, process, and physical evidence. Berikut uraian strategi bauran pemasaran yang dilakukan pada usaha kulineri Jajan Siniu. Nah, yang pertama produk yaitu brandnya Seblak dan Infus Water, kualitinya tanpa bahan pengawet dan halal, packingnya menggunakan paper bowl untuk seblak dan botol bohem untuk infus water. Yang kedua itu price. Untuk price listnya seblak itu dipatok 10.000 per porsi, infus water juga sama 10.000 per botol. Yang ketiga itu ada promotion. Yang pertama itu ada advertising menggunakan media jejaring sosial dan website. Sales promotionnya mempromosikan penjualan
kepada pelanggan, personal selling melalui media sosial Instagram dan penjualan secara outlet. Yang keempat itu adalah place, berlokasi di Jalan Untiriwis depan SMP N1 Untiriwis, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Yang kedua ada target dan segmentasi pasar. Yang pertama itu dari sisi geografi. Nah, wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Untiriwis dekat dengan pusat kota. Sebab di pusat kota dapat dengan mudah menemukan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk. Jadi kami melihat banyaknya peluang bisnis pada makanan yang siap saji sehingga kami memanfaatkan peluang ini. Kemudian tidak hanya itu, wilayah cakupan pemasaran juga melalui media sosial di mana dapat menjangkau pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang kedua dari demografi yaitu berdasarkan demografinya, secara pasar kami bertuju pada kalangan mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar. Namun mengacu juga pada keadaan saat ini, maka penjualan secara online adalah strategi terbaik untuk menjangkau pelanggan. Selanjutnya itu adalah strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan dengan cita rasa yang berbeda di lidah masyarakat Sumbawa. Produk ini bergizi dan harganya terjangkau. Usaha kuliner ini memiliki banyak varian rasa dengan perpaduan makanan dan minuman yang cocok untuk bersantai. Yang kedua itu membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Yaitu dalam hal ini kami berencana bermitra dengan GoFood dan food truck. Yang ketiga itu menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Jadi produk utama kami merupakan terobosan rasa baru dari seblak dengan tampilan unik dan varian rasa yang berbeda. Kemudian dilengkapi dengan infus water yang memiliki tampilan menarik dan rasa yang pas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan yaitu menggunakan website dan media sosial dalam melakukan pelayanan pemesanan produk. Yang kelima itu media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui jejaring sosial dan video promosi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ida Kurata ini. Baik, selanjutnya saya Ida Kurata ini akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu prototipe pada usaha kami yaitu Jajan Sini Yuk. Nah, yang pertama ada prototipe produk. Nah, yang prototipe produk ini ada dua. Pada produk kami ada dua produk utama yaitu untuk produk makanannya adalah seblak dan untuk produk minumannya adalah infused water. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk produk makanan utamanya yaitu seblak. Nah, pada menu utama makanan ini seblak dihadirkan dalam varian rasa yang berbeda dengan tampilan warna yang menarik. Nah, model prototipe produknya adalah sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Di sini prototipe untuk seblaknya sangat sederhana. Kemudian di bawahnya ada informasi mengenai blog dan Instagram dari kami, dari bisnis kami. Kemudian yang kedua ada produk minuman utamanya yaitu infused water. Nah, pada menu utama ini infused water akan dikenalkan dengan tampilan fresh dan dengan packaging yang lucu. Nah, model prototipenya adalah sebagai berikut seperti yang dilihat di gambar. Ini juga cukup simpel karena kami membuat modelannya seperti kami modelkan seperti brosur. Kemudian ini model prototipenya model prototipe wireframe, yaitu prototipe yang isinya tidak detail dan dia cuma memuat beberapa konten yang emang bener-bener pengen ditampilin aja. Jadi di sini yang kami tampilin hanya gambar si infused water-nya dan beberapa keterangan.
gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini setelah tadi kita tahu untuk prototipe produknya, sekarang saya akan jelaskan mengenai prototipe untuk aplikasi websitenya. Nah, jadi di sini prototipe yang saya gunakan atau yang kami buat adalah prototipe web application prototype ya. Jadi di sini adalah bentuknya website. Prototipenya bentuknya website. Kemarin sudah saya jelaskan di video tentang demonstrasi prototipenya dengan websitenya langsung. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa skema rancangan sistem untuk website kami itu menggunakan jenis prototype mockup. Nah, apa sih jenis prototype mockup ini? Jadi prototype mockup ini yaitu prototype yang memodelkan rancangan sistem pada website kami yang didesain dengan berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalamnya yang mana sangat detail dan spesifik. Jadi tata letaknya semuanya penjelasannya itu spesifik dan dia hampir persis dengan website aslinya. Jadi dia lebih spesifik dan detail ya. Nah, kemudian di sini kita belum jadi di sini nama website bisnis kami adalah semikolon website. Berikut adalah pemodelan dari web application prototype pada usaha Jajan Simiyu. Nah, yang pertama ada tampilan menu home. Tampilan menu home-nya seperti yang bisa kalian lihat. Di sini ada ini namanya navbar ya. Kemudian di atas ada keterangan untuk nomor telepon dan untuk kapan dibukanya website, kapan bisa melayani konsumen. Kemudian ada button segala macam, ada home, about, menu, gallery, contact us, order the food, itu menu button. Kemudian di sini ada banner, semacam banner gitu ya, welcome to Jajan Simiyu. Kemudian ada kata-katanya dikit gitu ya. Terus ini adalah button untuk play video promotionnya ya. Ini udah saya jelasin, udah saya liatin juga di video kemarin tentang yang prototype itu. Nah, jadi di sini website kami itu menggunakan jenis mockup dengan high fidelity, yaitu desainnya menampilkan visual yang lebih kompleks dan merupakan bentuk asli dari website itu sendiri. Jadi hampir menyerupai bentuk dari website semikolon website. Nah, tampilan menu home ini merupakan tampilan yang akan dilihat oleh konsumen maupun visitor website. Kemudian tiap buttonnya bisa klik, kemudian bisa diakses oleh si konsumen. Yang kedua ada tampilan menu. Nah, jadi di menu ini untuk dijelaskan bahwa desain menu pada website kami merupakan varian dari produk seblak dan infus water. Jadi di sini ada 6 ya, sebenarnya ada 8 cuma nggak kelihatan. Nah, jadi di sini ada beberapa dari varian rasa seblak, kemudian dari infus waternya. Di sebelah ini ada seblak original, ceker, sosis, kemudian di infus waternya ada lemon, yang raspberry, ada yang strawberry, sama yang kalau nggak nanas. Jadi di setiap ini ya, di setiap menunya dia udah diberikan detail tentang apa aja sih menunya, keterangan gitu ya, kayak close caption gitu ya,
supaya konsumen bisa tahu ini seblak original ini isinya apa aja gitu, seblak susu ini isinya apa aja, terus harganya berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tampilan menu galeri. Nah, jadi ini tampilan menu dari galeri di website kami. Jadi isinya cuma foto-foto tentang beberapa varian makanan yang kami sajikan di website kami. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tampilan menu kontak us. Jadi di sini jika konsumen ada keluhan atau ada yang lain yang mau ditanyakan atau ingin tahu di mana lokasi pembuatan seblaknya, bisa dilihat di menu kontak us-nya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada tampilan menu order the food. Nah, jadi ini intinya. Ini intinya, yaitu dia untuk order the food. Ini button yang mengarahkan ke halaman untuk konsumen bisa memesan makanan dan minuman dari website kami. Jadi di sini konsumen akan memasukkan namanya, kemudian email, kemudian nomor telepon, kemudian tanggal. Ini adalah tanggal di mana konsumen ingin pesanannya diantarkan, kemudian jamnya juga, kemudian berapa banyak makanan. Nah, di sini ada keterangannya, misalnya makanannya ini seblak original cat, tapi ada beberapa bahan yang tidak ingin ditaruh atau tidak ingin terlalu pedas atau tidak ingin ditambahkan ini seperti itu, bisa ditaruh di message ya, di keterangan. Kemudian selanjutnya adalah tampilan login admin. Nah, untuk pembuatan dari prototipe tampilan login admin ini, kami menggunakan prototipe model wireframe. Nah, jadi model wireframe ini adalah desain yang hanya menampilkan konten yang benar-benar penting, yang hanya penting sekali. Jadi untuk modelnya tuh, misalnya di sini seperti yang dilihat bahwa ini modelnya hanya menu login. Wireframe itu prototipe yang memang hanya menampilkan konten-konten yang ditujukan saja untuk pemodelan prototipenya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tampilan menu dashboard admin. Nah, ini juga sama, dia juga menggunakan prototipe dengan jenis wireframe seperti tadi, hanya untuk menampilkan konten yang memang penting sekali untuk diperlihatkan kepada konsumen. Namun nanti ketika di website aslinya, yang ketika admin masuk ke dashboard ini, dia akan melihat lebih banyak lagi karena ini hanya prototipe. Jadi dia desainnya tidak terlalu spesifik dan dia juga bersifat low fidelity. Berbeda dengan yang tampilan untuk si prototipe, untuk si konsumen tadi, dia menggunakan high quality karena desainnya benar-benar hampir mirip dengan website aslinya. Ya, sekian penjelasan tentang bab 4 dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, saya Penda. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sumber daya manusianya. Nah, yang pertama itu adalah analisis sumber daya manusia, aspek sumber daya manusia atau SDM-nya.
yaitu ada pengurus atau owner, yaitu jumlah karyawan mempengaruhi faktor internal usaha. Jumlah pekerja yang ada masih mampu untuk menjalankan kegiatan operasional dengan lancar pada usaha Jansiniu, yaitu sebanyak 3 orang yang bertindak sebagai pengurus dimulai dari manajer umum dan keuangan, bagian produksi, dan bagian penjual dan promosi produk. Selanjutnya itu job description. Jadi pada usaha ini, masing-masing pekerja sudah mempunyai deskripsi pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Deskripsi pekerjaan ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan, efektivitas dan juga mengoptimalisasi dalam melakukan pekerjaan. Nah, tugas dan fungsi dari masing-masing bagian pada struktur usaha Jansiniu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu owner, yaitu pemilik dari usaha kulineri Jansiniu yang bertanggung jawab mengontrol proses penjualan, proses produksi, dan proses dari keseluruhan kegiatan dalam usaha ini. Yang kedua itu ada pengurus. Pengurus dari usaha ini akan menjadi penanggung jawab dalam kegiatan yang berlangsung di lapangan. Yang ketiga itu ada sales. Sales bertanggung jawab dalam distribusi produk pada bagian penjualan kepada konsumen. Dan yang terakhir itu ada produksi, yaitu bagian produksi bertanggung jawab dalam proses memproduksi produk yang akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, untuk analisis keuangan dan kebutuhan startup fund, yang pertama itu ada investasi awal. Investasi awal itu merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha baru. Modal usaha Jansiniu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aktiva tetap dan modal kerja, di mana aktiva tetap merupakan modal awal yang digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan modal kerja merupakan modal yang dibutuhkan saat akan memulai usaha yang dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangannya. Yang pertama itu ada aktiva tetap, merupakan modal awal yang digunakan untuk jangka panjang yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jadi ini contoh aktiva tetap untuk usaha kulineri Jajan Siniu. Contohnya itu yang pertama itu kategorinya ada gerobak, jumlahnya 1, biayanya yaitu 3.200.000. Ada kompor, ada tabung gas, ada penggorengan, lampu, paper bowl, botol bohlem, sendok garpu, blender, dan peralatan lainnya sehingga total keseluruhannya adalah 4.708.000 untuk aktiva tetap peralatan. Nah, yang kedua itu ada modal kerja. Untuk modal kerja merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini biasanya dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang order yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk bahan-bahan seblak untuk jangka pendek berkisar 5 hari. Contohnya itu yang pertama kategorinya ada bawang putih, jumlahnya 5 kilo, biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 200.000. Ada kencur 5 kilo sebesar 100.000, ada cabai rawit, ada garam dan penyedap, ada telur, daun bawang, bakso, ceker ayam, kue tiaw, makaroni, sosis, dan pastel. Dan sehingga total dari ke-12 kategori bahan tersebut yaitu sebesar 1.910.000 untuk investasi awal pada modal kerja pada untuk bahan-bahan seblak. Sedangkan untuk bahan-bahan infus water yaitu ada air putih, jumlahnya kita membutuhkan untuk 5 galon, untuk biayanya yaitu 30.000, ada daun mint 200 gram, ada lemon, ada stroberi, ada nanas, mentimun, raspberry, semangka, dan gula pasir, sehingga ada 9 bahan itu untuk totalnya yaitu berkisar 383.000 untuk investasi awal pada modal kerja untuk bahan-bahan infus waternya sendiri. Jadi, total investasi awal modal usaha Jajan Siniu yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha baru yaitu untuk aktiva tetapnya tadi sebesar 4.708.000. Untuk modal kerja 1.910.000 dari bahan seblaknya dan 383.000 untuk bahan infus waternya. Sehingga total dari jumlah
Total investasi awalnya yaitu sebesar 7.100.000. Nah, investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha jajan Siniu yaitu sebesar 4.708.000 pada aktiva tetap, di mana dana tersebut digunakan untuk modal awal membeli peralatan untuk jangka panjang. Sedangkan pada modal kerja sebesar 1.993.000 digunakan untuk membeli atau membuat bahan atau barang setiap bulan atau setiap datang order. Sehingga total investasi awal modal usaha jajan Siniu yang harus dikeluarkan di awal memulai usaha baru sebesar 7.100.000 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya adalah seblak merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan varian gaya dan cita rasa unik terhadap masyarakat Sumbawa. Produk ini dipromosikan dan diperjualbelikan menggunakan sebuah aplikasi website sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses atau melakukan transaksi terhadap produk kami. Bisnis jajan Siniu ini menggunakan strategi pemasaran dan bisnis plan yang menyesuaikan dengan teknologi dan kondisi masyarakat pada saat ini yang masih tertimpa COVID-19. Sarannya yaitu produk kami mengutamakan gaya dan ciri khas rasa yang unik, sehingga yang dibutuhkan yaitu strategi pemasaran yang modern. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.